Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Nama saya Fridolina Fetifatin, kelas A, jurusan Sosiologi semester 6. Saya ingin menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 10. Saya menjelaskan duluan dari bab 1, yaitu tentang kekuasaan. Kita berbicara mengenai kekuasaan, berarti berbicara tentang kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Sedangkan kekuasaan politik di sini adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum atau pemerintah, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Dan di sini juga ada 3 jenis kekuatan yang menarik bagi studi masyarakat dan politik, yaitu kekuatan kohersif dan dominan, otoritas, dan kekuatan yang sah. Dan yang ketiga adalah kekuatan istimewa dan saling tergantung. Bab 2 tentang peran negara. Seperti yang kita ketahui bahwa peran sendiri memiliki arti sebagai aspek dinamis kedudukan ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan peran. Karena peran dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Sedangkan negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tatanan pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Maka dari situ, peran negara adalah masih mengenai tujuan dan kegiatan negara yang bertumpu pada kekuasaan, keluasan intervensi dalam hubungan negara dengan individu, kepentingan dan kelas sosial yang terorganisasi. Perbedaan antara negara dan pemerintah negara. Yang membedakan pemerintah dan negara adalah seluruh komunitas secara tahap mendiami suatu wilayah tertentu dan berhak untuk berdaulat dalam urusan internal maupun eksternal. Sedangkan pemerintah merupakan bagian dari negara. Biasa diartikan pemerintah adalah mesin untuk mencapai tujuan negara. Yang berikut bab 3 mengenai politik budaya dan proses sosial. Yang dimaksud dengan politik budaya adalah pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggara administrasi negara, politik pemerintah, hukum adat istiadat dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap anggota masyarakat setiap harinya. Maka budaya politik ini juga merupakan salah satu unsur budaya penting dalam agenda pembangunan bangsa. Kekuatan politik suatu bangsa dapat tercermin pada beberapa kuat budaya politik dalam jiwa warganya. Beberapa contoh tipe budaya politik yaitu 1. Budaya politik parokial, budaya politik subjek, dan budaya politik partisipan. Bab yang keempat
tentang politik kehidupan sehari-hari ekonomi politik. Kita berbicara mengenai kehidupan politik, berarti tidak terlepas dari yang namanya ekonomi politik. Karena politik kehidupan dan ekonomi politik saling berkaitan sehingga kita juga dalam kehidupan sehari-hari, selama kita masih hidup, berarti kita membutuhkan ekonomi. Ekonomi dalam hal ini adalah membutuhkan uang untuk bisa membelikan sesuatu yang diinginkan. Maka dari situ disimpulkan bahwa karena itu kemungkinan pemerintah untuk mendukung program sosial orang kaya mungkin saja khawatir tentang kemungkinan kenaikan pajak, dan pemerintah memperkenalkan lebih banyak peraturan pada bisnisnya. Pemotongan pajak telah sangat menguntungkan kelas atas, dan bisnis bisa menemukan tempat pajak untuk melindungi diri sendiri. Yang kelima, tentang politik sehari-hari kehidupan lembaga sosial dan hubungan sosial. Kita berbicara mengenai lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan. Di sini adalah salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Dari arti hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling tolong-menolong. Biasa hubungan sosial ini juga disebut sebagai interaksi sosial. Bab 6 tentang partisipasi politik. Kita berbicara tentang partisipasi politik ini, berarti partisipasi politik itu sendiri adalah keterlibatan warga dalam tahapan kebijakan, mulai dari sejak perbuatan, keputusan sampai penilaian, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik juga dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Tujuan dari partisipasi politik yaitu untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah. Namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain, yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Jenis-jenis partisipasi politik yaitu partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Yang kedua, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Yang ketiga adalah golongan putih atau golut, atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Bagian yang ketujuh atau bab 7 tentang pemilihan dan pemungutan suara. Seperti yang kita tahu bahwa arti dari pemilihan adalah salah satu bentuk yang dilakukan oleh setiap orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Salah satu yang dilakukan secara langsung oleh negara setempat dalam menentukan hak pilihnya. Sedangkan pemilihan umum adalah tahapan paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Fungsi langsung dari pemilihan yaitu untuk memilih pejabat
siapa yang akan menduduki jabatan politik. Yang kedua, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Dan yang keempat adalah sirkulasi elit, penguasa, dan pendidikan politik. Sedangkan pengertian dari pemungutan suara atau voting adalah pengambilan keputusan atau amanat kepada seseorang yang biasa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup atau rahasia. Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara, maka pihak yang punya kepentingan cukup mengangkat tangan kemudian dihitung jumlahnya. Bagian yang ke-8 tentang gerakan sosial. Gerakan sosial adalah gerakan yang lahir dari kondisi masyarakat yang menggambarkan ketidakadilan dan adanya sikap semena-mena maupun sikap tidak semestinya. Gerakan sosial juga dapat didefinisikan sebagai pergerakan yang berupa serangkaian tindakan dengan tujuan yang terencana yang dilakukan oleh kumpulan berbagai negara. Contohnya kelompok masyarakat di mana di dalamnya bentuk organisasi berjumlah banyak atau yang besar serta khusus berfokus pada suatu isu sosial atau politik dengan mendukung maupun menolak adanya bentuk perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari karakteristik gerakan sosial ini yaitu dilakukan secara kolektif. Kolektif di sini berarti dilakukan lebih dari satu individu yang membentuk kesatuan. Terus yang kedua, terorganisir. Terorganisir di sini berarti memiliki struktur, tata cara, tujuan, anggota, akses yang terarah dan jelas. Yang ketiga, memiliki ideologi. Memiliki ideologi di sini adalah adanya ide-ide maupun pemikiran, kemudian memunculkan ideologi yang dapat dijadikan dasar pada sebuah gerakan sosial. Yang keempat adalah dilakukan secara waktu jangka panjang. Gerakan sosial pada dasarnya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, jadi tidak dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi berkelanjutan atau dilakukan secara terus-menerus. Yang kelima, bersifat dinamis. Dinamis dalam hal ini seperti gerakan sosial yang bertujuan untuk melakukan pembaharuan pada keadaan sosial politik yang dinilai shotgun, jadi tidak cenderung kaku. Yang keenam, mengandung nilai-nilai sosial, di mana gerakan sosial juga mengandung nilai-nilai sosial yang dianut oleh para anggota. Mewujudkan kepentingan bersama, di mana adanya persamaan pandangan dalam suatu kelompok masyarakat, memunculkan suatu kepentingan yang sama pula yang dapat wujudkan dengan adanya gerakan sosial. Bab ke-9 tentang kekerasan dan terorisme. Yang kita ketahui tentang kekerasan itu adalah suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi sehingga dapat menyakitkan orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut, dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti mendapatkan hukuman sesuai hukuman yang berlaku. Ciri-ciri kekerasan di sini ada 6, yaitu menunjukkan perubahan perilaku dan kemampuan belajar, tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orang tua. Yang ketiga, memiliki konsentrasi. Yang keempat, selalu curiga dan siaga terhadap orang lain. 5, kurangnya pengarahan dari orang tua. Dan keenam, selalu mengeluh
pasif atau menghindar. Jenis-jenis kekerasan di sini ada 4, yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu di mana perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit seperti jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis atau kekerasan mental di mana kekerasan ini yang mengarahkan pada serangan terhadap mental seseorang. Biasanya terbentuk ucapan yang menyakitkan, berkata dengan nada yang tinggi, dan ancaman. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sering sudah dalam suatu rumah tangga. Kekerasan seksual ini di mana pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk bertujuan komersial atau tujuan tertentu. Yang terakhir adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini di setiap orang dilarang melantarakan orang lain dalam hidup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya, karena persetujuan atau perjanjian dan wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pengertian dari terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Perbedaan dengan peran aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang akan secara seringkali merupakan warga sipil. Yang terakhir yaitu bab 10 tentang globalisasi. Globalisasi ini berarti menjelaskan tentang proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Proses globalisasi mempengaruhi oleh bisnis dan tata kerja ekonomi, sumber daya sosial, budaya, dan lingkungan alam. Ada 3 pemeran utama teori globalisasi. Teori globalisasi ini mengatakan bahwa dengan adanya globalisasi ini akan membawa konsekuensi secara langsung pada kehidupan di seluruh dunia, bahwa nantinya akan ada serangan budaya homogen yang menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua adalah teori globalisasi barat tradisional. Dalam teori ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa proses yang saat ini terjadi adalah dampak dari perubahan sudah terjadi sejak zaman dulu. Yang ketiga adalah teori globalisasi transformalis. Teori ini menjelaskan bahwa orang yang berada di antara globalis dan tradisional yang menganggap bahwa globalisasi sedang terjadi namun terlalu dilebih-lebihkan. Faktor penyebab dari globalisasi yaitu 1. Perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua, banyaknya kerjasama dan internasional. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Dan yang keempat, ekonomi terbuka. Sedangkan dampak dari globalisasi yaitu dampak positif globalisasi, dampak negatif globalisasi, dampak dalam bidang politik, dan dampak dalam bidang ekonomi. Sekian dan terima kasih.